Halo Sobat Bulu Tangkis Indonesia, salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di channel PB Kusuma Tangkas. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semua karena atas support kalian channel ini bisa berkembang. Dan banyak sekali yang melakukan request ke saya, ada yang berkaitan dengan teknik bulu tangkis. Dibuatkan videonya dong untuk teknik ini. Ada juga yang request mau dibuatkan videonya dong untuk cara melatih. Dan seterusnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk japri banyak sekali, ada di Facebook, ada di WA, ada di IG dan lain-lain. Sebagai jawaban atas request dari beberapa dan banyak kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang kepelatihan dulu. Orang tua atlet dan calon pelatih atau pelatih yang saat ini sedang menangani klubnya atau juga dipekerjakan sebagai pelatih di klub besar wajib mengetahui ini. Jangan kemana-mana. Hal yang harus diketahui oleh seorang pelatih bulu tangkis bukan hanya teori, tapi dia harus bisa mempraktekkannya dengan benar. Karena seorang pelatih bulu tangkis merupakan cermin bagi para atletnya nanti. Tantangan yang harus dihadapi untuk menjadi pelatih yang sukses adalah proses sertifikasi. Sudahkah pelatih di klub kalian mempunyai sertifikat? Kalau belum punya sertifikat, sebaiknya sekolah dulu atau ikut proses sertifikasi. Karena di situ nanti akan diajarkan banyak sekali ilmu ataupun teori tentang bulu tangkis. Maksudnya teori bukan cuma teknik pukulan, tapi ada banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Misalnya atlet kita kurang apa dan harus ditangani dengan apa. Kakinya kurang kuat, dia harus diajarin apa. Kemudian kakinya kurang lincah, harus dilatih apa. Kalau di situ tidak lulus, dia belajar dan berlatih lagi sebelum terjun menjadi pelatih. Agar atlet yang dilatih nantinya itu bisa benar-benar menjadi atlet yang bagus. Jadi bukan atlet yang malah menjadi lawakan di tengah lapangan karena pelatihnya tidak tahu parameter atau patokan cara melatih yang benar. Semua parameter itu akan diajarkan di proses sertifikasi. Berikut ini ada 3 hal pokok yang harus kalian besarkan di dalam hati kalian jika kalian ingin menjadi seorang pelatih atau orang yang melatih bulu tangkis. Saya bicara tentang pelatih daerah ya. 1. Orang yang melatih bulu tangkis tidak harus seorang pemain top dulunya. Nanti saya akan bahas poin-poinnya. Yang kedua, orang yang melatih bulu tangkis bukanlah orang yang sembarangan dan asal-asalan. Oke? Yang ketiga, pemain top atau orang yang jago bulu tangkis di dulunya, dia belum tentu bisa melatih. Yang ironis adalah ada anak yang ikut sebuah klub, tapi bapaknya ikut-ikutan. Dia ikut ngomelin, dia ikut marahin, dia ikut ngajarin saat anaknya dilatih oleh pelatih. Padahal bapaknya dulu bukan seorang atlet dan dia saat ini pun dia tidak bisa bermain badminton, tapi sok pintar. Pernah menemui seperti itu? Kalau di daerah mah banyak. Kalau di klub besar mungkin nggak ada yang seperti itu. Rata-rata orang tua atlet di klub besar itu diam. Nggak seperti orang tua atlet yang ada di klub daerah. Kenapa? Karena orang tua atlet yang di klub besar, kalau macam-macam, malam harinya pasti dikasih surat degradasi, suruh pulang kampung. Iya kan? Itu enaknya kalau melatih di klub besar dan tidak enaknya melatih di klub daerah. Berikut ini tips dari saya untuk pelatih-pelatih di daerah kalau menemui orang tua atlet atau wali atlet yang seperti tadi, sok pintar. Tetapin aja satu peraturan. Orang tua atlet atau wali atlet dilarang masuk ke dalam gedung saat ada jadwal latihan. Bila perlu kunci aja gedungnya dari dalam agar kita bisa fokus melatih atlet dan atlet juga fokus kepada kita. Karena kalau ada orang tua yang ikut-ikutan seperti itu, atletnya ngelihat orang tuanya bukan ngelihat kita. Dan kita pun gak enak mau ngelatih fokus ada orang yang sok pintar. Kalian harus membesarkan hati kalian untuk terjun melatih bulu tangkis karena orang yang melatih bulu tangkis tidak harus pemain top dulunya. Nggak harus juara nasional, nggak harus juara dunia, nggak harus dia dari pelatnas. Kenapa? Karena tidak semua atlet top tersebut itu mau melatih di daerah, apalagi di daerah terpencil. Dan pada kenyataannya, tidak semua pemain-pemain top yang dulunya sukses itu mau berprofesi sebagai pelatih.
Ada yang sekarang berbisnis, misalnya dia businessman, businesswoman. Dia membangun sebuah gedung bulu tangkis, kemudian disewakan. Dia nggak mau ngelatih misalnya. Ada yang berbisnis alat sport. Ada juga yang ditarik di sebuah instansi atau perusahaan terkemuka. Dia jadi pegawai atau karyawannya di situ. Orang yang melatih bulu tangkis bukanlah orang yang sembarangan atau asal-asalan. Misalnya ada penjaga warkop mau jadi pelatih, kemudian dilatih, dikasih atlet misalnya. Ataupun pedagang keliling dia mau jadi pelatih. Nah, apa jadinya kalau mereka semua melatih? Atlet-atlet atau bibit Indonesia malah nggak karu-karuan kalau seperti itu. Karena mereka nggak ada patokan untuk cara melatihnya, ya kan? Bukan saya meremehkan profesi loh ya. Misalkan seorang penjaga warkop, dia menjadi pelatih. Boleh, tapi sebaiknya sekolah dulu, ikut proses sertifikasi, ikut penataran pelatih lah, katakan seperti itu. Nah, dari situ nanti dia dites teorinya, dites prakteknya. Kalau dia lulus, ya monggo silahkan bisa untuk melatih bulu tangkis. Atau mendirikan klub pun boleh. Kini penjelasan nomor 3. Pemain top belum tentu bisa melatih. Bukan tidak bisa melatih, belum tentu bisa melatih. Karena pelatih atau orang melatih bulu tangkis itu adalah seni. Jadi tidak seperti tentara atau bisnismen yang sifatnya saklek. Misalnya bisnismen, saya kasih harga segini, mau ambil nggak mau, udah. Nah, atau tentara, kamu harus melakukan seperti ini, lakukan push up, sit up, angkat, dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa tahu karakternya anak. Kemudian bagaimana kita melakukan personality approach atau pendekatan pribadinya. Pelatih atau orang yang melatih bulu tangkis paling tidak harus mengerti psikologi lah. Jadi dia harus bisa menjadi bapak bagi atlet atau bagi anak atlet itu tadi. Dikala dia sedih, kita menghiburnya. Kita juga harus bisa sebagai komandan. Jadi saat kita menginstruksikan apa kepada atlet, dia harus melakukan. Dia ajarin ini, ngelakuin ini, dia harus bisa ngelakuin itu. Kemudian kalau atlet sedang bingung, gundah lagi, down dan seterusnya, kita juga harus bisa sebagai tempat untuk curhat mereka. Khususnya adalah curhat dalam hal badminton loh ya. Pelatih atau orang yang melatih bulu tangkis harus bisa bicara di depan banyak orang. Dia misalnya bicara di depan wali atlet, memimpin rapat wali atlet. Dia harus bisa memberikan briefing kepada atletnya. Atletnya dikumpulkan, dia bicara, tanya jawab, berinteraksi, dan lain-lain. Dari situ orang lain atau orang tuanya atlet akan menilai kepelatihan atau kredibilitas Anda atau kalian layakkah sebagai pelatih di situ. Saya setuju banget nih. Saat sirkuit nasional nih, misalnya Sirnas di mana-mana, itu ada disebutkan aturan bahwa atlet nantinya harus bersedia diwawancarai oleh wartawan media elektronik atau media koran. Jadi dari awal pun bibit yang nanti calon juara, dia sudah harus berani menghadapi orang lain, bicara, beradu argumentasi, mengutarakan isi pikiran. Dari situ nanti muncullah pelatih yang baik. Yang terakhir, supaya kalian bisa mengoreksi sendiri bagaimana kepelatihan kalian di mata orang banyak sekitar Anda, beri selembar kertas kepada masing-masing atlet. Bisa kalian titipkan kepada orang tua mereka. Beri waktu 1 hari. Intinya adalah suruh mereka menuliskan atau pandangan mereka terhadap diri Anda. Misalnya kepelatihannya bagaimana, sifatnya bagaimana, dia suka atau enggak. Berikan mereka keleluasaan untuk berembuk dengan orang tuanya untuk menilai diri kalian. Dari situ kalian akan maju pesat dari informasi-informasi atau koreksi orang lain. Jadi tidak merasa sok pintar. Kita harus menerima masukan dari orang lain. Saya pernah melakukan itu dan jawaban mereka rata-rata hampir sama, semuanya positif. Misalnya, 1. Cara melatihnya mudah dimengerti. Kedua, kalau saya nggak niat, dicuekin. Ya bener lah, ngapain kita mau melatih anak yang tidak mau mendengarkan kita? Nanti dia ketinggalan, dia akan deket sama kita lagi. Gimana om caranya, gimana ini? Ya, kita cuekin aja. Yang ketiga, asik orangnya. Kadang galaknya minta ampun, kadang lucu.
tapi bisa untuk sebagai tempat untuk curhat di saat atlet sedang down. Nah, dengan begitu kalian akan tahu penilaian orang terhadap kepelatihan kalian. Selamat mencoba, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe